Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah studi sanad, dosen pengampu Bapak Dwi Haryono. Di sini saya Khlisna Amalia dan teman saya Karima Nurul Huda akan membahas mengenai metode dalam mengungkap ilat. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mengungkap ilat hadis. Identifikasi ilah hadis membutuhkan telaah yang luas, memori ingatan yang bagus, dan pemahaman yang detail, karena ilah merupakan sebab yang samar, sekalipun bagi kalangan yang intens mengkaji disiplin ilmu-ilmu hadis. Sehingga muncul satu disiplin varian dari ulumul hadis yang disebut dengan ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas mengenai sebab-sebab samar dan pengaruhnya terhadap kesahihan hadis. Kecacatan yang ditemukan pada hadis ma'lul bukan merupakan kecacatan yang ditemukan dari hasil jarh wa ta'dil, akan tetapi ditemukan pada sebagian dari hadis-hadis yang tampak sahih dan telah lolos dari seleksi jarh wa ta'dil. Tidak sedikit pada hadis yang secara zahir tampak sahih, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ditemukan ilah di dalamnya. Adapun metode dan langkah-langkah yang ditempuh kalangan ahli hadis dalam mengetahui ilah-ilah hadis adalah: yang pertama, menghimpun seluruh jalur periwayatan. Selanjutnya, meneliti keragaman para periwayat dan menimbang-nimbang tingkat kedobitan dan akurasi mereka. Dari penelitian ini bisa diketahui kesendirian periwayat dalam meriwayatkan suatu hadis dan perbedaannya dengan versi periwayat lain yang lebih hafidh dan lebih dhobit atau adanya qarinah lain. Kemudian menyimpulkan penilaian berdasarkan 3 indikator tersebut bahwa hadis yang diteliti adalah hadis ma'lul. Jika peneliti ragu-ragu, maka ia bisa mengambil sikap abstain atau tidak memberikan vonis atas sahih tidaknya hadis tersebut, kendati zahirnya bersih dari ilah. Sejalan dengan uraian tersebut, Syuhudi Ismail menyatakan bahwa identifikasi ilah dapat dilakukan antara lain dengan cara membanding-bandingkan semua sanad yang isi matannya semakna untuk mengetahui ada atau tidak adanya muttabi dan syahid. Juga untuk mengetahui perbedaan antara satu sanad dengan sanad yang lain. Selanjutnya, seluruh periwayat dalam berbagai sanad tersebut diteliti berdasarkan aqwal para kritikus hadis tentang para periwayat tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kalangan ahli hadis sudah mengenal metodologi ta'lil sejak lama. Namun ada metode lain yang digunakan dalam mentaklil hadis, yaitu dengan menggunakan pendekatan intuitif yang didasarkan pada insting atau ilham. Abdurrahman bin Mahdi sebagaimana Al-Hakim menyatakan bahwa pengetahuan tentang ilah hadis merupakan ilham. Jika ditanyakan pada orang alim yang mentaklil suatu hadis berdasarkan apa ia bisa menyatakan demikian, maka ia tidak memiliki hujjah atau dasar hukum. Hal ini kemudian disalahpahami oleh banyak kalangan bahwa penilaian kalangan ahli hadis atas para periwayat dan riwayat tidak didasari sebuah metode ilmiah maupun studi dan penelitian. Padahal ilham demikian tidak mereka peroleh secara singkat, melainkan setelah melalui proses interaksi yang cukup lama dan pengalaman yang cukup panjang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kitab-kitab yang membahas tentang ilat. Kerumitan disiplin ilmu ini, kesulitannya serta peniscayaannya akan proses penelitian yang panjang atau yang sangat lama juga merupakan satu di antara beberapa hal yang menyebabkan minimnya karya tulis dalam bidang ini. Adapun karya tulis atau kitab yang paling monumental dalam disiplin ini adalah yang pertama ada kitab Al-Ilal karya Ali bin Al-Madani, yaitu Syekh atau guru Imam Al-Bukhari, disusul kemudian oleh kitab dengan judul serupa karya Al-Khalal. Yang kedua ada Ilal Al-Hadith karya Ibnu Abi Hatim, yaitu kitab ini yang terakhir dicetak di Mesir dan diberi syarah oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Yang ketiga, diceritakan bahwa Ibnu Hanbal memiliki sebuah kitab mengenai ilal-ilal yang masih berupa manuskrip dengan judul Al-Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal,
Yang keempat ada Al-Ilal Al-Kubra dan Al-Ilal As-Shaghir karya At-Tirmidzi. Yang kelima Al-Ilal wa Al-Waridah fil Hadits An-Nabawiyah karya Ad-Daruqutni. Ini merupakan kitab ilal yang paling lengkap dan luas pembahasannya. Namun kitab tersebut bukan karya pribadinya, melainkan disunting dan dibukukan oleh muridnya, yaitu Al-Hafi Abu Bakar Al-Barqani. Selanjutnya, sejumlah kitab illah juga dinisbahkan masing-masing pada Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Abi Syaibah, Al-Saji, Ibnu Al-Jauzi, dan Ibnu Hajar. Contoh praktis penelusuran ilat hadis dalam kitab-kitab hadis. Kami mengambil referensi dalam kitab Bulugh al-Maram, hadis ke-10 tentang larangan menikahi lebih dari 4 wanita. Hadis tersebut terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab An-Nikah an Rasulillah, bab fi ma jaa fi al-rajul yuslimu ma'indahu 'ashru niswah. Rangkaian sanad hadis tersebut adalah Hanad bin Al-Sari bin Mus'ab dari Abdah bin Sulaiman, dari Sa'id bin Abu Arubah, Mihran dari Ma'mar bin Rashid, dari Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Sekilas tidak ada masalah dengan rangkaian sanad tersebut, mengingat semua periwayatnya termasuk orang-orang terpercaya. Dari ketersambungan sanadnya juga tidak dipermasalahkan. Akan tetapi terjadi kekeliruan dalam menyebutkan satu di antara beberapa periwayat tersebut, yakni Ma'mar bin Rashid. Yang benar adalah Syu'aib bin Abu Hamzah. Menurut Muslim, terjadi wahm atau keraguan pada sanad, yakni Ma'mar yang seharusnya Syu'aib. Pendapat ini sejalan dengan Al-Asqalani yang menilainya ma'lul karena adanya wahm atau keraguan tersebut. Akan tetapi dengan redaksi yang sama, hadis-hadis tersebut diterima melalui jalur Syu'aib dan tetap bisa dijadikan hujjah. Revisi atas hadis-hadis yang dianggap ilat. Kami mengutip penilaian oleh Al-Baihaqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni hadis tentang larangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Redaksi tersebut berdasarkan riwayat Imam Malik dalam Muwatta' kitab An-Nida li As-Shalah bab Al-Amr bin Al-Wudu liman masa Al-Quran. Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Abdullah bin Abu Bakar dari Amr bin Hazm. Dalam Syarah Bulugh al-Maram, As-San'ani mengemukakan bahwa Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, saudara seibu dengan Asma' binti Abu Bakar. Nah, dalam hal ini tampaknya As-San'ani telah keliru. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan redaksi yang tertulis dalam kitab Muwatta', Abdullah bin Abu Bakar yang dimaksud dalam sanad tersebut bukan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Madani. Yang kedua, tidak banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Al-Mizzi hanya menyebutkan 2 orang yang meriwayatkan hadis darinya, yakni Salim bin Abdullah bin Amr dan Nafi Maula ibnu Amr. Malik tidak termasuk di dalamnya. Al-Mizzi menyatakan bahwa Malik termasuk orang yang pernah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abu Bakar al-Madani. Yang ketiga, Malik tidak pernah bertemu dan atau semasa dengan Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Karena Malik meninggal tahun 179 Hijriah, sedangkan Abdullah meninggal tahun 63 Hijriah. Jarak antara masa hidup keduanya sangat jauh, yakni 116 tahun. Berbeda dengan Abdullah bin Abu Bakar al-Madani, dia meninggal tahun 135 Hijriah. Jarak antara Malik dan Abdullah bin Abu Bakar al-Madani tidak terlalu jauh, yakni 44 tahun. Sehingga dimungkinkan keduanya bertemu atau
satu masa. Selain dalam Muwatta', hadis tersebut juga bisa ditemukan pada Sunan Ad-Darimi, Kitab Tolak, bab La Tolak Qabla Nikah. Redaksi Ad-Darimi ini tampaknya lebih disepakati oleh Al-Baihaqi. Silsilah sanad yang dikemukakan Imam Malik bermasalah menurut Al-Baihaqi karena rangkaian sanadnya mursal. Nah, kemudian Al-Baihaqi menyebutkan sanad yang mausul dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Dawud, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah, sebagaimana redaksi pada Ad-Darimi. Jika para ahli hadis tersebut fokus pada penelitian atas ketersambungan sanad, Al-Asqalani melihat dari sisi yang berbeda, yakni dari aspek ada atau tidaknya illah, sampai pada simpulan bahwa hadis tersebut ma'lul. Kemaklulannya dikarenakan adanya kekeliruan atau keraguan pada Sulaiman bin Dawud, karena telah beredar dugaan bahwa dia adalah Sulaiman bin Dawud al-Yamani, padahal sejatinya dia adalah Sulaiman bin Dawud al-Khulani. Hasil laporan ini disusun dengan sumber dari buku yang berjudul Hadis Ma'lul dan Kehujjahannya karya Bapak Ibnu Hajar Anshori. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.